Penjara terbaik di dunia adalah penjara yang tidak ada aturan. More than 700 interrogations and evidence. Lo tahu apa yang paling gila dari penjara? Bukan selnya yang sempit, tapi aturan yang mati. Gimana rasanya kalau lo dikurung di tempat yang secara hukum itu nggak ada di peta? Di tempat dimana hak asasi manusia atau HAM nggak berlaku. Dan penahanan lo seumur hidup tanpa peradilan. Ini bukan film horor, ini real life di Guantanamo Bay. Kali ini kita bongkar horor sistem terburuk di dunia. Selama ini kita ngira penjara itu buat ngasih hukuman biar jerak. Limbo remains a monument to the fear and fury. Tapi ada penjara yang tujuannya bukan itu. Tujuannya cuma satu, mengirim pesan. Pesan ke musuh, pesan ke rakyat bahwa batas antara keadilan dan kekejaman itu tipis banget. Kita bakal bahas dua sistem penjara yang mewakilin dua horor berbeda. Guantanamo yang main di ranah hukum internasional, sama Sikot di El Salvador yang main di ranah kekuatan negara totaliter. Lo bakal sadar musuh terburuk itu bukan iblis ataupun setan, tapi manusia yang berkuasa. 80 سرير لهم بدون بطانيات. Kita mulai dari Guantanamo Bay atau sering dibilang Gitmo. Penjara ini dibentuk Amerika Serikat di Kuba setelah tragedi 9/11 sebagai bagian dari War on Terror. Kenapa di Kuba? Ini trik hukum paling licik bro, karena lokasinya ada di pangkalan militer Amerika Serikat di luar teritorial Amerika Serikat. Narapidana di sini dianggap nggak punya hak konstitusi Amerika. Intinya mereka bikin tempat di mana aturan peradilan sipil itu mati. Concerns grew about detainee treatment. The world was told the same thing. Sadisnya, Gitmo bukan soal fisik, tapi soal psikologi. Banyak tahanan yang dikurung selama puluhan tahun tanpa pernah diadili. Gak ada tuntutan resmi, gak ada tanggal keluar. Ini namanya penahanan tanpa batas waktu atau indefinite detention. Bayangin, lo tahu lo dikurung, tapi lo gak tahu sampai kapan dan gak ada yang bisa lo lawan secara hukum. Ini penyiksaan paling halus dan paling brutal. Sejak dibikin, Gitmo ini sudah jadi simbol gelap kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua presiden Amerika Serikat udah coba nutup tapi gagal. Kenapa? Karena mayoritas tahanan di sana udah dianggap terlalu berbahaya buat dipindah ke Amerika Serikat. Tapi bukti buat ngadilin mereka juga nggak cukup. Akhirnya penjara itu tetap ada. Jadi bukti bahwa kalau negara mau, dia bisa menciptakan tempat di mana hukum berhenti berlaku. I'd like to end Guantanamo. Lupakan Guantanamo sebentar, sekarang kita pindah ke Amerika Tengah, El Salvador. Di sana, Presiden Nayib Bukele bikin penjara yang gokil. Namanya Sikot, Center for the Confinement of Terrorists. Ini mega penjara yang didesain buat ngurus 40.000 anggota gangster kayak MS-13. Ini adalah horror sistem yang beda. Horor skala. Ini penjara terbesar di benua Amerika, bro. Di sini sadisnya bukan lagi cuma soal interogasi, tapi soal penghancuran identitas. Semua tahanan dicukur gundul, pakai baju yang sama, terus dipaksa berjalan sambil membungkuk atau berlutut. Fasilitasnya pun di sana dibuat seminimal mungkin. Gak ada tuh yang namanya kasur, cuma plat beton. Ini bukan cuma hukuman, ini pemusnahan rasa kemanusiaan. Tujuannya cuma satu, ngasih lihat ke seluruh negeri dan dunia bahwa di El Salvador, geser itu gak punya tempat, gak punya harga diri. Faktanya, penjara kayak Sikot ini jadi pilar utama buat menunjukkan kekuatan negara. Bukele ngebangun cerita pahlawan dengan menghapus kriminalitas secara brutal, dan Sikot adalah showroomnya. Penjara ini ngirim pesan yang jelas, keamanan total membutuhkan pengorbanan kemanusiaan total. Apakah rakyat El Salvador jadi aman? Iya. Apakah hak-hak dasar kemanusiaan terpenuhi? Enggak. Dan disitulah letak horor logisnya.
Sebagian orang rela mengorbankan kemanusiaan demi rasa aman. Guantanamo nunjukin gimana negara adidaya bisa main-main sama hukum. Shikot nunjukin gimana negara bisa memaksakan total power demi keamanan. Kedua penjara ini membuktikan satu hal. Manusia selalu punya kapasitas buat menciptakan tempat yang didesain buat ngambil segala sesuatu dari manusia lain. Entah itu kebebasan, hak, atau identitas. Dan itu dilakukan atas nama keadilan atau keamanan. Pelajarannya jangan cuma lihat sadisnya kekerasan fisik. Horor yang sesungguhnya ada di balik sistem yang didesain buat mematikan harapan dan nurani. Ketika negara mulai mengambil kebebasan atas nama keamanan, kita harus waspada. Karena penjara terburuk bukan yang ada di peta, tapi yang ada di mindset orang-orang yang membuat dan mendukungnya. Gimana menurut lo, bro? Apakah penjara kayak Shikot itu perlu buat memberantas kejahatan atau malah menciptakan monster baru? Ketik pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk menambah pengetahuan bagi banyak orang. Sampai ketemu di episode Malabut berikutnya.